Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sylvia Rika Yurianti, Siska Dewi Pane, Tian Febianti, Wahyuni Rahma, dan Wina Leviana ingin mempresentasikan tentang fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Ada yang akan kita bahas, yang pertama pengertian kepramukaan. Yang kedua, fungsi kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Yang ketiga, tugas pokok pramuka. Yang keempat, kedudukan pendidikan kepramukaan. Pengertian kepramukaan. Menurut Kahono, pada tahun 2010, kepramukaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Pengertian pendidikan kepramukaan menurut Nur Santi. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka, dalam bentuk yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah. Yang kedua, fungsi kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi kepramukaan adalah sebagai penyelenggara pendidikan nonformal. Selain itu, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai usaha yang meliputi: pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka; kedua, pengembangan pramuka; ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua; dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Fungsi pramuka bagi peserta didik. Fungsi pramuka bagi peserta didik sendiri yaitu sebagai permainan atau games yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan. Fungsi pramuka bagi pembina. Bagi pembina atau orang dewasa berfungsi sebagai pengabdian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Fungsi pramuka bagi masyarakat, yaitu sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat, serta sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu tugas pokok pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia, menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga, ada dua tugas lain yang perlu diperhatikan, yakni gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Selanjutnya, karena kepramukaan bersifat nasional, maka kegiatan kegerakan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam garis besar haluan negara. Gerakan pramuka dalam rangka ikut serta dalam membentuk pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, gerakan pramuka juga harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat. Dalam hal ini termasuk juga orang tua peserta pramuka. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka menggunakan PDMPK, yaitu prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
sistem omong, dan berbagai metode penyajian lainnya. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah kuat keyakinan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat, segar, dan kuat jasmaninya, cerdas, tangkas, dan terampil, berpengetahuan luas dan dalam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik, berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan, dan berpengalaman yang banyak. Selanjutnya, pembahasannya yaitu kedudukan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sebagai pembentuk karakter bangsa yaitu: pertama, memberi bekal bagi peserta didik atau kaum muda dalam mengikuti pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan aktif. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai kewajiban dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan nilai karakter guna mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang keempat, membentuk insan-insan yang bertakwa dan sesuai dengan rasa dharma pramuka. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Gerakan Pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara memberikan pendidikan watak kepada kaum muda, kepada anggota muda, yaitu dengan pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan atau menghibur, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem kesatuan, sistem satuan terpisah dan untuk putra dan putri, dan kiasan dasar. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas atau materi OPP 3P UM, yaitu pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Dari sini, Pramuka berperan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melaksanakan semua prinsip dasar yang sudah tertuang pada ART. Sehingga dengan begitu problema di masyarakat yang sebagian besar dialami dan disebabkan oleh kaum muda dapat diminimalisir ataupun dimusnahkan agar tercipta masyarakat yang makmur dan terorganisir dengan baik, serta terjaganya generasi muda dari ancaman-ancaman era globalisasi yang semakin besar memiliki ancaman untuk menjerumuskan generasi muda. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan langsung komen di kolom Google Classroom.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.